Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, pagi. Kita berjumpa lagi bersama Widi Prabowo. Hari ini kita akan eh, belajar atau membahas sedikit mengenai sistem pakar atau expert system. Pengantarnya nanti kalian untuk materinya bisa kalian download di virtual class kita di Poltekkes Malang. Kemudian kita akan belajar dimulai dengan apa itu eh, pakar atau ahli atau expert. Kalau dilihat dari gambar di sini, bidang kepakaran ada banyak hal ya. Saya contohkan di sini simbolnya profesor, kemudian ada profesi dokter spesialis, ada mekanik, ada programmer, kemudian jenderal. Masing-masing memiliki kepakaran di bidangnya. Tentu saja kalau kita melihat dari bidang militer ya, yang pakar memang para perwira-perwira sampai dengan jenderal gitu ya. Kemudian kalau bidang mekanik ya seorang mekanik, bahkan kalau bidang kesehatan teman-teman atau tenaga kesehatan salah satunya juga dokter, apalagi dokter spesialis atau dokter sampai ke eh, konsulen. Nah, menjadi ahli itu mengalami beberapa hal atau melalui beberapa tahapan-tahapan ini yang memang berproses dengan sesuai dengan berjalannya waktu, sehingga banyak aspek yang mempengaruhi seorang itu dikatakan menjadi ahli atau expert. Oke, kalau dari ilustrasi ini expert didefinisikan dari learning, experience, practice, ego, purpose, talent, idea, skill, intelligence. Jadi banyak faktor ya. Artinya tidak tiba-tiba seseorang itu akan menjadi ahli atau expertise, namun mengalami yang pertama proses pembelajaran, kemudian ada experience, ada proses pengalaman, kemudian ada prakteknya, kemudian sebagainya termasuk skill dan intelligence. Jadi digambarkan di sini bahwa seorang ahli itu memang dia tujuannya bisa untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, kita akan lihat definisi dari sistem pakar. Kita mulai dari kepakaran atau expertise. Kepakaran merupakan suatu pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan, membaca, dan pengalaman experience-nya. Dan itu berulang-ulang. Jadi tidak hanya pelatihan sekali, tidak hanya membaca sekali pengalaman, tapi proses ini dilakukan terus-menerus dan berulang. Itu untuk mencapai suatu expertise. Kepakaran ini yang memungkinkan para ahli untuk dapat mengambil keputusan lebih cepat dan lebih baik daripada seorang yang bukan pakar. Pakar atau expert adalah seorang yang mempunyai pengetahuan, pengalaman, metode khusus, serta mampu menerapkannya untuk memecahkan masalah atau memberi nasihat. Dan tidak terlalu lama. Artinya, seorang pakar itu terlihat begitu menemukan suatu atau mengalami suatu masalah, pakar itu akan bisa mendeteksi, identifikasi, kemudian bisa melacak, kemudian bahkan bisa sampai dengan memecahkan masalah. Minimal kalau masalah itu tidak terpecahkan, ada solusi-solusi yang lain yang bisa dia lakukan, tergantung dari kepakarannya. Artinya bidang-bidang tertentu pasti tidak melompat dari bidangnya. Contoh, seorang mekanik dikatakan pakar mekanik pada saat mekanik itu mengalami problem kesehatan, dia harus berkonsultasi oleh pakar kesehatan. Seperti itu. Demikian pula sebaliknya. Seorang dokter pada saat mengalami kendaraan pribadinya mengalami kerusakan akan berkonsultasi kepada mekanik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, definisi sistem pakar, expert system. Jadi kita sudah masuk ke sistemnya ya, sistem pakarnya. Kalau tadi definisi keahlian, expertise-nya atau kepakarannya, yaitu sebuah program komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan menyelesaikan masalah seperti layaknya seorang pakar. Jadi atau human expert.
Jadi mesin intinya adalah mesin learning. Jadi mesin yang dilatih supaya nanti akan berperilaku, bahkan tidak hanya berperilaku, bahkan dia bisa memecahkan masalah selayaknya seorang pakar human expert atau seorang pakar manusia ya. Bahkan kalau uh, kita alami di sekeliling kita pun sudah banyak beberapa mesin yang sudah bekerja hampir seolah seperti seorang pakar. Nah, kenapa kok sekarang uh, manusia memanfaatkan mesin? Artinya dari suatu film yang dahulu bisa jadi terjadi. Artinya suatu ketika mesin bisa menguasai manusia, padahal mesin tersebut diciptakan oleh manusia. Apa kelebihan mesin dibanding dengan manusia kan gitu. Nanti kita akan bahas ya kelebihan-kelebihan perbedaan atau apakah mesin lebih pintar dari manusia? Saya kira tidak, karena mesin diciptakan oleh manusia. Tapi kenapa kok suatu ketika bisa benar-benar terjadi mesin itu bisa menguasai manusia? Apa itu pakar atau ahli atau expert? Seorang pakar atau ahli adalah seorang individu yang memiliki kemampuan pemahaman yang superior dari suatu masalah. Misalnya seorang dokter, penasihat keuangan, pakar mesin atau mekanik, dan seterusnya. Kemampuan kepakaran dapat mengenali atau recognizing dan merumuskan masalah, kemudian menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat karena kepakarannya yang dia alami atau dia miliki itu harusnya parameternya menyelesaikan masalahnya tidak terlalu lama, tapi bisa lebih cepat dan itu tepat. Kemudian menjelaskan solusi, kemudian belajar dari pengalaman, restrukturisasi pengetahuan, menentukan relevansi atau hubungan, kemudian memahami batasan kemampuan. Apa itu kepakaran atau keahlian atau expertise? Pemahaman yang luas dari tugas atau pengetahuan spesifik yang diperoleh dari pelatihan, membaca, dan pengalaman. Jadi ada tiga kata kunci di sini ya. Pelatihan, membaca, pengalaman. Yang harusnya itu dilakukan secara terus-menerus dan tidak berhenti. Dokter bahkan yang sudah dikatakan konsulen pun juga pasti akan tetap terus mengupdate keilmuannya. Profesor juga gitu, mekanik juga gitu, akan terus mengupdate keilmuannya melalui pelatihan, melalui membaca dan dari pengalaman yang dihadapi oleh sang pakar tersebut. Jenis-jenis pengetahuan yang dimiliki dalam kepakaran yaitu teori-teori dasar permasalahan, aturan dan prosedur yang mengacu pada area permasalahan, aturan heuristik yang harus dikerjakan pada situasi yang terjadi, strategi global untuk menyelesaikan berbagai jenis masalah, kemudian meta knowledge, pengetahuan tentang pengetahuan, kemudian fakta-fakta. Jadi mereka menguasai ini semuanya. Jadi sangat dinamis bukan? Artinya mereka tahu strategi global, kemudian pengetahuan tentang pengetahuan, jadi dasar pengetahuannya sangat kuat, kemudian prosedur juga paham sekali, aturan juga sangat-sangat dipahami, kemudian belajar dari fakta-fakta. Dan perjalanan seorang ahli itu bisa dikatakan kalau dikiaskan itu apa ya, naik turun atau istilahnya uh, ya uh, jatuh bangun istilahnya. Tapi dari pengalaman itu semua menjadi pelajaran bagi seorang ahli untuk menerima atau bisa memecahkan suatu masalah. Apa itu pengetahuan, knowledge? Yaitu data, kemudian processing, kemudian menjadi informasi. Jadi informasi itu apa? Informasi itu adalah data yang dari proses. Seperti itu ya. Data itu apa? Value. Data itu bisa dikatakan fakta ya. Misalkan tinggi badan Anda 160, berat badan Anda 65. Itu data. Faktanya kan itu. Terus diproses. Informasinya apa?
Informasinya misalkan rata-rata tinggi badan kelas 2A, rata-rata tinggi badan kelas 2B dan seterusnya. Itu sudah dalam bentuk informasi. Kemudian information diproses lagi menjadi pengalaman, menjadi training dan lain-lainnya. Itu adalah knowledge atau pengetahuan. Jadi informasi yang ditambah diolah lagi, kemudian ditambahkan dengan pengalaman-pengalaman dan training. Training itu apa? Training itu kan seperti uji coba. Di dalam training itu salah satunya dilakukan uji coba, kemudian ada dites juga. Jadi pelatihan kemudian dites, itulah tahapan-tahapan jadi knowledge. Berikutnya yaitu perbandingan seorang ahli human expert dengan sistem pakar. Jadi perbandingan antara manusia, seorang ahli manusia dan machine learning atau sistem pakar itu, expert system. ES itu expert system ya. Oke, kita dari sisi faktor apa? Time availability. Kalau human expert atau manusia kan seorang ahli itu mungkin bekerja di hari kerja gitu kan. Tapi kalau mesin dia bisa setiap saat, ya kan. Kemudian dari faktor geografis, mungkin dia di kondisi atau di suatu tempat tertentu. Kemudian kalau expert system bisa kemana saja, apalagi kalau itu misalkan aplikasi bisa portable ya, online pun bisa kan, ya, anytime, anywhere misalnya. Kemudian keamanan tidak tergantikan, artinya beliau ini sangat harus diamankan gitu kan, karena kalau tidak ada sesuatu hal keamanan ya nanti tidak ada duplikatnya istilahnya. Kalau expert system dapat diganti ya, karena dapat diduplikasi kan, sistem dicuri atau apa sedikit kemudian ada backupnya bisa didapat lagi. Kemudian perishable dapat habis, human expert atau seorang ahli ya, kenapa ya, sesuai dengan usia bisa meninggal, bisa sakit, kemudian lumpuh atau sebagainya kan, tingkat keahliannya kan berhenti ya atau habis gitu. Kalau expert system saya kira tidak ya, karena mesin tadi itu. Kemudian performansi variabel konsisten, artinya variabel itu bisa berubah-ubah. Performansi kan semakin logikanya semakin berusia, ada suatu usia tertentu yang grafiknya sangat naik, kemudian udah usia yang semakin tinggi di atas 60-an kan kemungkinan grafiknya akan turun dari sisi performansi ya. Kenapa? Makanya itu kalau bedanya mesin dengan manusia itu kan jelas kapasitas mesin bisa terus ditambah, diupgrade ya. Contoh hard disk tambah. Kapasitas manusia dengan berjalannya usia atau umur, mungkin kapasitasnya juga akan semakin sedikit, ya kan? Artinya semakin mudah lelah, sebagainya. Kemudian performansi yang lain apa? Perasaan. Seorang ahli karena manusia ya sedikit banyak bermain perasaan juga kan, atau sifatnya moody. Hari ini sedang tidak mood ya, mungkin tingkat kepakarannya akan menurun atau tidak maksimal, uh, lagi terganggu perasaannya ini kan, kepo atau galau kan gitu-gitu kalau manusia secara umumnya kan. Kalau mesin kan nggak ada istilah galau, nggak ada istilah kepo dan sebagainya gitu kan, nggak ada. Jadi dia konsisten untuk performasinya. Untuk kecepatannya juga gitu. Human expert bisa variabel itu bisa berubah-ubah. Kalau expert system konsisten, bahkan kalau diberikan di upgrade kapasitas kecepatannya ya lebih cepat lagi kan. Kemudian dari sisi biaya, seorang ahli cenderung biayanya tinggi. Kalau expert system masih bisa didesain, bisa juga tinggi, namun masih bisa juga didesain untuk sistem itu bisa terjangkau. Ya kan? Mungkin artinya di awal-awal mungkin bisa jadi karena ini sistem baru, expert keahlian sistem yang baru, belum belum apa belum banyak yang memiliki, jadi terhitung cukup mahal. Tapi setelah itu lama kelamaan akan menjadi suatu hal yang menurun harganya. Gitu ya. Jadi kembali lagi seperti yang saya sebelumnya,
mesin versus manusia. Perbedaannya di situ dari tingkat performansi, kecepatan, biaya dan sebagainya. Alasan mendasar mengapa expert system dikembangkan untuk menggantikan seorang pakar dapat menyediakan kepakaran setiap waktu dan di berbagai lokasi, ya kan? Mesin karena kemudian secara otomatis mengerjakan tugas-tugas rutin yang membutuhkan seorang pakar. Seorang pakar akan pensiun atau pergi, ya kan, habis, apalagi mungkin dia sakit, apalagi itu sakit-sakit yang sifatnya cukup parah ya, jantung, stroke dan sebagainya, itu kan tingkat berpikirnya sudah sangat menurun. Seorang pakar adalah mahal, betul. Kemudian kepakaran dibutuhkan juga pada lingkungan yang tidak bersahabat. Host life environment artinya kalau mesin mau ditaruh di tempat-tempat yang mungkin tidak terlalu nyaman pun masih bisa bekerja. Tapi kalau sang pakar misalkan ditaruh di tempat-tempat yang mungkin lokasinya tidak enak, tidak available, itu akan membuat performansi karena tadi sifatnya perasaan, modinya akan turun. Itu juga mempengaruhi. Nah, ini kalau kita bandingkan sistemnya, kita membandingkannya bukan manusia dan mesin lagi di sini sama sistem, namun yang konvensional dan yang sudah expert, sistem yang sudah expert. Sistem konvensional, informasi dan pemrosesan umumnya digabung dalam satu program sekuensial. Kalau pakar, ada unsur knowledge base-nya, terpisah dari mekanisme pemrosesan atau inference. Jadi bedanya di sini ada knowledge base, kemudian program tidak pernah salah, kecuali programmer yang salah. Betul, karena program itu berjalan atau menjalankan program itu berdasarkan instruksi dari programmer, sintak dari programmer. Program bisa saja melakukan kesalahan. Ya, jadi kalau di sistem pakar ini barangkali ada yang tidak tepat, tidak menjelaskan mengapa input dibutuhkan atau bagaimana hasil diperoleh. Kalau sistem pakar penjelasannya sebenarnya merupakan bagian dari expert system. Membutuhkan semua input data, tidak harus membutuhkan semua input data atau fakta. Jadi perubahan pada program merepotkan, perubahan pada rules dapat dilakukan dengan mudah. Sistem bekerja jika sudah lengkap, sistem dapat bekerja hanya dengan rules yang sedikit. Eksekusi secara algoritmik, step by step, eksekusi dilakukan secara heuristik dan logik. Itu perbedaan beberapa sistem yang konvensional dan sistem yang expert atau sistem pakar. Kemudian lanjut ada manipulasi efektif pada database yang besar, manipulasi efektif pada knowledge base yang besar. Efisiensi adalah tujuan utama, efektivitas adalah tujuan utama. Data kualitatif, data kuantitatif, kualitatif, representasi data dalam numerik, representasi pengetahuan dalam simbol. Kemudian menangkap, menambah, dan mendistribusi data numerik atau informasi, save, delete, edit, update, ada di sini. Kalau di export system, menangkap, menambah, dan mendistribusi pertimbangan, judgement, dan pengetahuan. Knowledge, jadi judgement dan knowledge. Nah, pemindahan kepakaran atau transformasi kepakaran dari seorang pakar human expert ke mesin expert atau sistem pakar, expert system atau machine learning. Tujuan dari sebuah sistem pakar adalah untuk mentransfer kepakaran yang dimiliki seorang pakar ke dalam komputer dan kemudian kepada orang lain. Artinya tujuan dari expert system itu apa sih? Sebagai tools yang digunakan oleh orang yang nggak pakar, sehingga seolah-olah tools itu sebagai pengganti seorang pakar, dan user yang tidak pakar tadi bisa mempergunakan, bisa mendapatkan solusi permasalahannya. Gitu ya kira-kira ya. Nanti akan kita gambarkan skemanya seperti itu. Aktivitas yang dilakukan untuk memindahkan kepakaran. Jadi proses transformasi human expert ke sistem expert atau expert system, yaitu melakukan knowledge acquisition dari pakar atau sumber lainnya, knowledge representation ke dalam komputer, knowledge inference
knowledge transfer. Jadi mengakuisisi beberapa pakar, beberapa sumber-sumber yang lain, kemudian dibuat representatifnya, skemanya, kemudian dimasukkan dan akhirnya ditransfer. Sifat utama sistem pakar, ya, ada human expert problem solving, kemudian ada expert system problem solving. Struktur dasar sistem pakar yaitu knowledge base. Kalau di sistem pakar, struktur dasarnya adalah knowledge base. Bagian dari sistem pakar yang berisi domain pengetahuan. Domain pengetahuan terdiri dari dua elemen dasar, yaitu heuristik khusus atau rules, kemudian fakta. Heuristik khusus atau rule yang langsung menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah khusus. Kemudian fakta, situasi masalah dan teori yang terkait. Working memory, bagian dari sistem pakar yang berisi fakta-fakta masalah yang ditemukan dalam situasi. Kemudian berisi fakta-fakta tentang suatu masalah yang ditemukan dalam proses konsultasi. Kemudian tadi tahapannya inference engine, prosesor pada sistem pakar yang mencocokkan fakta-fakta yang ada pada working memory dengan domain pengetahuan yang terdapat pada knowledge base untuk menarik kesimpulan dari masalah yang dihadapi. Struktur detail sistem pakar terdiri dari dua bagian, development environment, lingkungan pengembangan, dan consultation environment, lingkungan konsultasi. Strukturnya ada dua, development dan consultation. Bagian-bagian yang secara umum ada pada struktur detail sistem pakar yaitu knowledge acquisition, knowledge base tadi sudah ya. Ada bedanya di sini ada user interface, user workplace, background, blackboard ya, explanation system, knowledge refinement system. Knowledge acquisition meliputi proses pengumpulan, pemindahan, dan perubahan dari kemampuan pemecahan masalah seorang pakar atau sumber pengetahuan terdokumentasi dari buku atau yang lain ke program komputer yang bertujuan untuk memperbaiki dan atau mengembangkan basis pengetahuan. Itu knowledge acquisition. Jadi beberapa sumber baik dari sang pakar itu sendiri maupun sumber pengetahuan yang lain. Knowledge engineer, proses pengembangan suatu sistem pakar. Orang yang mengembangkan suatu sistem pakar disebut knowledge engineer. Fase pengembangan sistem pakar: assessment, knowledge acquisition, design, test, documentation, maintenance. Jadi untuk membuat sistem pakar itu langkah-langkah yang dilakukan yaitu assessment, kemudian menggabungkan dengan beberapa pengetahuan, kemudian membuat desainnya. Tidak cukup hanya membuat desain, kemudian dites, kemudian setelah dites didokumentasi. Apa fungsi penting dari dokumentasi? Dokumentasi itu menjelaskan kondisi dari awal sampai akhir, sehingga pada saat seorang pengembang pakar, sistem pakar itu akan tidak perlu melihat dari awal, karena kembali lagi keterbatasan manusia, daya ingatnya juga bisa berubah atau variabel. Nah, makanya dia perlu dokumentasi, sehingga tinggal melihat dokumentasi, sang pakar bisa meneruskan atau diteruskan oleh pihak yang lain. Kemudian maintenance, pemeliharaan. 3 pemain utama dalam satu proyek sistem pakar adalah domain expert, knowledge engineer, dan end user. Jadi sang pakar itu sendiri yaitu domain expert, kemudian knowledge engineer itu bisa atau meliputi dari engineer mekanik, engineer sistem atau programmer gitu kan, sistem analis dan sebagainya. Termasuk di sini end user itu nanti untuk testingnya. End user yang tidak tahu apa-apa, yang bukan seorang pakar, dengan menjalankan export system, terpecahkan nggak solusinya? Ya, nanti akan saya berikan contoh.
Kategori problema sistem pakar secara umum: interpretasi, membuat kesimpulan atau deskripsi dari sekumpulan data mentah, kemudian prediksi, kemudian diagnosis. Kalian baca, kemudian ada desain, perencanaan, kemudian ada instruksi, ada pengendalian, ada selection, simulation, monitoring, dan sebagainya. Domain expert, orang yang memiliki keterampilan, skill, dan pengetahuan knowledge untuk menyelesaikan masalah khusus dengan cara-cara yang superior dibanding orang kebanyakan. Ya, namanya seorang pakar bukan orang kebanyakan, orang-orang yang terpilih kan gitu. Kemudian memiliki pengetahuan kepakaran, memiliki keterampilan problem solving yang efisien, dapat mengkomunikasikan pengetahuan, dapat menyediakan waktu, dapat bekerja sama. Knowledge engineer, orang yang melakukan proses desain, mengembangkan dan menguji suatu sistem pakar. Knowledge management engineer ya, memiliki keterampilan rekayasa pengetahuan. Knowledge engineer memiliki keterampilan komunikasi yang baik, dapat menyesuaikan masalah pada software. Programmer ya, memiliki keterampilan pemrograman sistem pakar. Nah, end user dapat membantu mendefinisikan spesifikasi interface, dapat membantu proses akuisisi pengetahuan, dapat membantu proses pengembangan sistem. Kata kuncinya dapat membantu, artinya di sini dia bukan sebagai pemain utamanya, bukan seperti knowledge engineer ya, tapi ya sebagai tester lah. End user itu bisa berfungsi sebagai tester yang melakukan testing dari sistem pakar yang sedang dibuat. Perbedaan utama antara pemrograman konvensional dan pengembangan sistem pakar. Nah, ini kalau pemrograman konvensional fokus pada solusi, kalau pengembangan sistem pakar fokus pada masalah. Programmer bekerja sendirian, kalau yang sistem pakar kerja tim, karena ada expert sistem, ada domain expertnya tadi, ada tim ahlinya, tim ahli. Kemudian sekuensial secara berurutan. Kalau pengembangan sistem pakar iteratif itu bisa loncat-loncat, dia bisa alurnya bisa tidak terstruktur. Kesimpulannya dalam sistem pakar ini bisa digambarkan seperti ini. Jadi seorang pakar dengan knowledge-nya menjadi pakar ini berbasis knowledge base, kemudian memasukkan atau menginference ke dalam bentuk mesin, mengengine. Tujuannya supaya mesin itu berperilaku seolah-olah layaknya seorang pakar, gitu kan. Kemudian ada user interface. User interface itu sebagai jembatan antara user yang non expert tadi, user biasa, pemakai biasa, dengan bantuan interface itu dia bisa terpecahkan atau mendapatkan solusi dari permasalahan tanpa berkomunikasi dengan human expert atau manusia expert, tapi cukup berkomunikasi dengan mesin. Contoh di sini adalah sistem pakar diagnosis penyakit paru-paru pada anak, ya kan? Sistem yang berarti aplikasi. Nah, untuk membuat aplikasi ini diperlukan seorang pakar. Kira-kira pakar apa? Apakah pakar dokter bedah, apakah dokter kulit, atau mungkin spesialis paru-paru? Betul. Seorang dokter atau tim dokter spesialis paru-paru kan? Pada anak. Mungkin ada dokter spesialis paru-paru, mungkin pada orang dewasa. Bekerjasama dengan knowledge engineer, ya kan? mendesain, menginference knowledge ke dalam mesin. Hasilnya seperti ini. Kemudian ada interface-nya. Ini interface-nya, kalau rumus, istilahnya kalau rumusnya itu ada di dalam aplikasi ini, tapi kalau ini dalam bentuk interface, tampilan. Sehingga user biasa cukup memilih daftar gejala yang dialami. Kan tidak susah kan? Anak gelisah, MNC dan sebagainya. Nah, begitu nanti dipindahkan ke sini, kemudian diagnosanya penyakit, sebagai contoh di sini. Dari pilihan daftar gejala ini, dipilih oleh user yang dialami oleh anaknya itu yang mana. Oh, suhu naik mendadak sampai 39, dari 39, antara 39 sampai 40 ya, bukan 400 cc ya. Derajat Celcius bukan ya.
39 sampai 40 derajat Celcius. Kemudian disertai kejang, demam yang tinggi. Kemudian pada saat diagnosa penyakit, hasil diagnosanya asma batuk di pagi hari. Persentase misalkan 23%. Persentase ketepatan di sini. Nah, ini yang melakukan ini bisa sendiri kan. Mungkin di sekeliling Anda sudah banyak beberapa aplikasi yang bisa membantu untuk memecahkan suatu masalah yang seolah seperti pakar. Tadi kalau kalian temui di beberapa jurnal itu ada sistem pakar tentang mekanik, ada sistem pakar tentang banyaklah bidang kepakaran di sini ya. Mungkin kalian bisa bisa baca-baca atau buat referensi. Oke, kira-kira seperti itu materi untuk ekspor sistem. Kita masuk lagi ke materi berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yudi Prabowo. Kali ini kita akan membahas mengenai materi tentang DSS Decision Support System atau terjemahan Indonesianya Sistem Pendukung Keputusan. Pokok bahasanya itu pengambilan keputusan, konsep DSS, tujuan DSS, model DSS, sistem pendukung keputusan kelompok GDSS. Oke. Jadi pada intinya adalah sistem ini dibangun untuk memberikan support kepada para manajerial dalam mengambil keputusan. Kenapa? Karena para manajerial itu menggunakan data dan informasi dari berbagai aspek. Makanya disimbolkan di sini, digambarkan di sini bahwa dashboard itu terkait dengan data aset, data kepegawaian, data finance, keuangan, kemudian data-data yang lain itu memberikan gambaran kepada manajerial atau sekelompok manajerial dalam mengambil suatu keputusan. Kalau digambarkan di sini secara real aplikasinya banyak terkait dengan grafik-grafik, summary reportnya, kemudian juga gitu manajerial sedang melihat tampilan data analitisnya. Kenapa? Karena manajerial bisa terjadi dua hal. Terjadi kebingungan dalam pengambilan keputusan karena datanya tidak lengkap, atau dia sangat terbantukan dengan data atau informasi yang lengkap sehingga para manajer itu sangat terbantu dalam mengambil keputusan dengan tujuan untuk supaya keputusan yang diambil ini tepat. Nah, beberapa hal atau kendala yang selama ini dialami oleh manajerial dalam menerima atau memperoleh data yaitu adalah tingkat kecepatan dan keakuratan. Misalkan pada saat manajer akan mengambil keputusan kemudian meminta data laporan data ke sekretaris, ke bagian keuangan, bagian HRD dan sebagainya, bisa terjadi akan mengalami kendala waktu dan hal yang lainnya. Contoh misalkan dia HRD-nya sedang ada kegiatan lain atau bagian keuangannya, petugasnya atau stafnya sedang cuti karena keperluan rumah tangga atau keluarga, atau bahkan cuti karena melahirkan dan sebagainya. Itu akan membuat delay. Kemudian dari sisi ketepatan pada saat data itu banyak dan diminta laporannya secara cepat, ada kemungkinan human error, ya kan? Sehingga di era sekarang ini fungsi integritas atau integrasi, bukan integritas maaf, integrasi di sini adalah menyatukan beberapa data dari perangkat-perangkat sumber yang ada ditampung dalam satu database di sini untuk nanti akan ditampilkan dalam bentuk dashboard seperti ini. Itu tujuan yang akan dilakukan oleh para manajerial seperti itu di era sekarang ini. Meskipun ini secara bertahap masih beberapa hal pengembangan itu belum sempurna. Nah, sebagai contoh misalkan di sini dibandingkan data yang secara digital dan analog gitu kan. Di sini secara analog ini ada kemungkinan perspektif atau persepsi petugas dalam menentukan nilai gitu kan. Tapi saat digital ini tingkat ketepatannya hampir 100%. Meskipun nanti bisa dikembangkan data atau informasi data yang ada yang ditampilkan di sini bisa langsung ditangkap di dalam sistem. Jadi selama ini mungkin petugas atau perawat masih menginputkan dalam kartu rekam medis dan sebagainya gitu, kartu kunjungan.
Namun sebetulnya kalau diintegrasikan bisa langsung ke sistem. Sebagai contoh seperti ini, manusia melihat pandangan, kemudian diolah di otak, ditransformasi ke otak, kemudian menjadi output informasi. Saat ini bisa menggunakan alat semuanya ya, perangkat untuk menangkap data, kemudian diolah di PC, diolah lagi menggunakan software, kemudian muncullah informasi yang bisa dilakukan secara cepat. Sedangkan DSS sendiri apa itu? Yaitu sebagai penyedia informasi untuk pemecahan masalah serta komunikasi dalam memecahkan masalah semi terstruktur. Kemudian informasi dihasilkan dalam bentuk laporan, periodik, dan khusus output dari model matematika dan sistem pakar. Jadi output dari DSS ini berupa informasi yang sebetulnya sudah diolah dalam bentuk model matematika, mungkin ditambahkan juga dengan kondisi kepakaran atau sistem pakar, sehingga menghasilkan suatu informasi yang sangat berguna dan bagus. Kemudian komunikasi digunakan sebagai saat berbagi kelompok manajer terlibat dalam pemecahan masalah. Jadi fungsi juga untuk grup manajerial. Pengambilan keputusan, yaitu keputusan-keputusan yang dibuat untuk memecahkan masalah. Dalam usaha memecahkan suatu masalah mungkin membuat banyak keputusan. Ya kan? Keputusan merupakan rangkaian tindakan yang perlu diikuti dalam memecahkan masalah untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif dan untuk memanfaatkan kesempatan. Ini jenis-jenis keputusan, keputusan terprogram dan tidak terprogram. Ya kan? Keputusan terprogram bersifat berulang dan rutin sedemikian sehingga suatu prosedur pasti telah dibuat untuk menanganinya sehingga keputusan tersebut tidak perlu diberlakukan de novo sebagai sesuatu yang baru setiap kali terjadi. Artinya keputusan terprogram ini seperti SOP ya, standar operasional prosedur, mekanisme yang tetap yang bisa dilakukan tahapannya secara berulang. Contoh keputusan tidak terprogram itu bersifat baru, tidak terstruktur, dan jarang konsekuen. Tidak ada metode-metode yang pasti untuk menangani masalah ini, belum pernah ada sebelumnya, atau karena sifat dan struktur persisnya tidak terlihat atau rumit. Nah, contoh yang tak terprogram misalkan eh, apa pembuatan ruang rawat inap yang baru, gitu kan. Kenapa? Karena apakah itu berulang? Belum tentu, karena kan bisa jadi 3-4 tahun kemudian baru berulang, tergantung kebutuhan. Pembuatan layanan pemeriksaan terpadu atau gedung administrasi rumah sakit terpadu misalnya. Nah, itu kan keputusan-keputusan itu yang sifatnya tidak terprogram. Kemudian ada 4 tahapan yang harus dilalui manajer saat memecahkan suatu masalah, yaitu kegiatan intelijen, kegiatan merancang, kegiatan memilih, menelaah. Ini contoh-contoh tahapan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan konsep DSS yaitu eh, pertama kali seorang dapat berinteraksi langsung dengan komputer tanpa harus melalui spesialis informasi. Istilah DSS diciptakan pada tahun 1971 oleh G. Anthony Gori dan Maxwell Scott Morton untuk mengarahkan aplikasi komputer pada pengambilan keputusan manajemen. Jadi pemanfaatan DSS ternyata sudah mulai tahun 1971 ya, cukup lama. Kemudian tujuan DSS ini antara lain membantu manajemen membuat keputusan pasti, kemudian mendukung penilaian manajer bukan mencoba. Jadi tujuannya di sini yaitu kunci pokoknya adalah dia sebagai pendukung, makanya dinamakan support system, bukan sebagai pengganti. Artinya peran manajer tetap penting ya, tetap ada, bukan berarti tidak ada. Meskipun saya bisa membayangkan bahwa suatu ketika nanti manajer itu bisa tergantikan, benar-benar tergantikan dengan mesin gitu kan. Seperti kalau kayak terjadi di kita itu terjadi di dunia penerbangan itu namanya autopilot ya. Hampir hampir pilot itu setelah diaktifkan autopilot itu tidak berperanan dalam mengoperasionalkan pesawat, tapi dilakukan oleh sistem. Jadi di era sekarang ini sudah mulai diterapkan autopilot untuk manajerial, baik di bidang layanan kesehatan, bidang bisnis dan sebagainya itu mungkin sudah mulai diterapkan. Artinya pemilik usaha itu sudah mempercayakan sistem sebagai autopilotnya tanpa campur tangan mereka. Tapi itu memerlukan kajian dan proses yang
yang panjang, apakah itu bisa benar-benar diterapkan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer. Ya, efektif karena dia tidak terlalu lama untuk segera mengambil keputusan karena data itu tersaji dengan cepat, tepat, dan uh, bagus. Kemudian prinsip dasar DSS, ada struktur masalah, dukungan keputusan, kemudian efektivitas keputusan. Jadi ada masalah yang terstruktur, kemudian untuk menyelesaikan masalah itu perlu ada dukungan keputusan berupa data dan informasi. Kemudian tujuannya yaitu untuk mengefektifkan keputusan. Jadi manajer harus segera mengambil keputusan karena keputusan-keputusan itu yang sifatnya mungkin mendesak harus segera diselesaikan. Nah, ini hubungan struktur masalah dengan tingkat dukungan yang dapat disediakan oleh komputer. Ya. Jadi DSS di sini adalah bisa semi terstruktur, bisa terstruktur. Gitu. Tingkat struktur masalahnya kan gitu. Bisa sangat terstruktur, yaitu sifatnya yang rutin, yang 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 standar, artinya SOP ya. Yang rutin itu seperti ini, langkah 1 sampai langkah 10 itu harus dijalankan. Itu DSS atau sistem ini bisa melakukan itu semua. Atau dia juga mendukung semi terstruktur. Jadi intinya semi terstruktur itu adalah tetap melibatkan uh, pengambilan keputusan. Contoh gini, contoh real gini, saya gambarkan yang terstruktur itu gini, sistem yang terstruktur ya. Contoh, SOP-nya itu kan pada saat misalkan yang paling sederhana itu pada saat pasien datang didaftar layanan obat, kemudian kan ada tarif ya, tarif, kemudian pasien itu apa? Harus bayar kan? Tarifnya itu berapa? Tarifnya sudah sesuai dengan pola tarif kan? Nah, kemudian pasien harus membayar sejumlah uang dari pola tarif atau dari layanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien. Ya kan, misalkan pemeriksaan darah, obat, dan sebagainya. Dan kemudian pasien harus membayar, ya kan? Kalau tidak membayar, tidak mendapatkan obat, kan gitu kan? Misalkan harus lunas dulu di kasir, kemudian eh, pasien itu baru menerima obat. Nah, keputusan terstruktur itu tidak memerlukan manajerial kan? Artinya tidak usah pada saat nanti pasien belum membayar itu kemudian petugas operatornya menghubungi ke manajerial, Pak, ini bagaimana pasien ini tidak membayar, apakah perlu dikasih obat atau tidak kan gitu kan. Nah, itu sudah sistem yang melakukannya, tidak memerlukan campur tangan dari manajer kan gitu kan. Itu yang namanya terstruktur. Bagaimana dengan yang tidak terstruktur? Tidak terstruktur itu misalkan gini, ada keputusan-keputusan yang memang melibatkan manajer karena keputusan tersebut sifatnya strategis, ya kan? Contoh, misalkan ada rencana keputusan bahwa akan menambah layanan baru, jenis layanan baru terkait dengan itu atau menambah ruang rawat inap yang baru. Ruang rawat inap yang baru apa? Apakah VIP, kelas 1, kelas 2, kelas 3, sebagainya. Nah, itu memerlukan uh, campur tangan manajerial dalam memutuskan. Dan itu sifatnya tidak rutin kan? Artinya tidak setiap minggu sekali menambah ruangan atau tidak setiap tahun juga bahkan membuat ruangan baru dan sebagainya kan. Itu sifatnya bisa bisa berjangka periode tertentu. Nah, itu yang namanya tidak struktur. Moga-moga paham ya. Nah, itu. Kemudian tentang model DSS sendiri di sini ada alur yaitu mengenai data, komunikasi, kemudian informasi. Gitu. Nah, tidak terlepas dari yang namanya database. Di sini adalah simbol database itu adalah tabung atau penampung, gitu kan. Kemudian data informasi itu pada level di tengah ini dilakukan model matematika, kemudian diolah oleh alat bantu perangkat lunak uh, sebagai tools untuk mempercepat proses, gitu kan. Kalau dilakukan secara manual, meskipun rumusnya ada, itu kan bisa memakan waktu, gitu kan. Tapi menggunakan software atau aplikasi yang dibuat itu akan mempercepat proses penghitungan model matematikanya. Kemudian ada perangkat lunak yang sifatnya untuk group decision support system. Jadi perangkat lunak yang
Ini ahlinya, artinya perangkat lunak yang sebagai ekspor sistemnya. Perangkat lunak ini dibuat berdasarkan pola-pola atau tingkah laku dari seorang manajerial, gitu kan, mengenai pola-pola ini. Sehingga harapannya outputnya itu adalah dia bisa memecahkan permasalahan manajerial, baik perorangan maupun organisasi. Kemudian juga sebagai uh, informasi untuk para anggota kelompok support system yang lain. Nah, itu yang namanya dari GDSS. Oke, kemudian uh, di sini ada penjelasannya, yaitu perangkat lunak mengenai laporan, matematika, dan GDSS. Kalian bisa pelajari di sini. Kemudian pembuatan model matematika juga gitu, ada matematika yang bersihkan pengaruh waktu, tingkat keyakinan, kemampuan optimasi. Model probabilistik atau deterministik. Oke, komponen DSS di sini ada dialog, ada model, ada database dan data. Jadi komponen DSS itu ada 4. Dialog, model itu dari optimalisasi, statistik, matematik, finansial, kemudian ada database-nya sendiri, kemudian ada data. Ciri dan keuntungan DSS ini bisa kalian baca di sini. Pasti tujuannya untuk menyelesaikan masalah. Bahkan dia bisa menyelesaikan masalah yang sifatnya kompleks, gitu kan. Kenapa? Ya dengan kemampuan mesinnya dia, kecepatan, kapasitas, performan, gitu kan. Artinya kan pada saat kembali lagi ke perbedaan antara mesin dan manusia itu kan banyak hal ya. Mesin tidak mengenal namanya waktu atau tidak mengenal namanya perasaan, moodi. Gitu kan. Manajer mungkin bisa tergantung di situ. Saat ini perasaannya sedang senang, sedang sedih, atau sedang bagaimana, untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang kompleks akan berpengaruh ke pengambilan keputusan. Kedua, sistem dapat berinteraksi dengan pemakainya. Ya, tujuannya ini adalah sistem dibangun ini untuk bisa berinteraksi secara mudah kepada pemakainya. Siapa pemakainya? Ya manajer gitu. Atau eksekutif. Lebih cepat dengan hasil yang lebih baik, pasti. Artinya tingkat kecepatannya akan dipacu untuk mendukung lebih baik lagi. Kemudian yang keempat, menghasilkan acuan data untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh manajer yang kurang berpengalaman, sehingga membantu bagi manajer baru atau manajer yang kurang berpengalaman dengan acuan data yang baik atau acuan informasi yang benar, sehingga manajer yang belum berpengalaman pun dengan adanya sistem ini akan terbantukan. Hampir mirip dengan export system ya, menggantikan seorang manajer yang berpengalaman. Yang kelima, untuk masalah yang berulang, DSS dapat memberi keputusan yang lebih efektif. Seperti tadi itu. Jadi tidak perlu campur tangan manajerial pada saat masalah itu berulang. Artinya pada saat ditetapkan kalau pasien ini belum menyelesaikan administrasi pembayaran, tidak perlu meminta telepon ke manajer, bagaimana Pak putuskan kan gitu. Tapi bisa lebih efektif, berarti tidak bisa apa di dapat obat. Bahkan kalau itu dikembangkan lagi, misalkan ada kebijakan lagi, kalau sistem misalkan yang baku, yang saklek gitu kan, uh, bayar atau tidak, yes no. Kalau tidak bayar ya tidak obat, kalau bayar dapat obat. Tapi mungkin pengembangan lain ternyata kondisi kejadian seperti ini berulang, sehingga rumah sakit pun juga memerlukan peningkatan layanan, memberikan layanan secara angsuran misalkan. Ada tambahan lagi kan berarti layanan. Jika dia yang awalnya jika dia tidak membayar tidak dapat obat, jika dia membayar dapat obat, sekarang ditambahin fasilitas keringanan. Jika dia tidak bisa membayar obat, ada angsuran misalnya, atau obat setengah dan sebagainya. Nah, itu tetap dibuat di DSS-nya, kemudian di awal menggunakan kebijakan manajer, tetapi nanti diimplementasinya sudah diterapkan secara berulang, tidak perlu melibatkan manajer lagi. Itu ya, paham ya sifatnya. Jadi beberapa hal nanti akan dibangun sistem-sistem yang nanti mengurangi peranan manajer dalam mengambil keputusan. Jadi manajer itu nanti mengambil keputusan yang sifatnya besar-besar dan semi terstruktur itu. Nomor 6, fasilitas untuk mengambil data dan dapat memberikan kesempatan bagi beberapa manajer untuk berkomunikasi dengan lebih
baik, berkomunikasi terhadap pihak lain kan. Ketujuh, meningkatkan produktivitas dan kontrol dari manajer. Tentu saja, artinya produktivitas manajer bisa memberikan keputusan-keputusan yang berimpact kepada organisasi secara maksimal. Kenapa? Karena hal-hal sepele itu tidak perlu campur tangan manajer, tapi manajer memberikan atau memikirkan hal-hal yang lebih besar lagi, yang lebih bermanfaat, lebih membuat pengaruh besar bagi organisasi atau perusahaan. Juga termasuk dari kontrolnya itu lebih cepat. Kemudian kita beranjak ke GDSS, yaitu Group Decision Support System. Adalah suatu sistem berbasis komputer yang mendukung kelompok-kelompok orang yang terlibat dalam suatu tugas bersama dan yang menyediakan interface bagi suatu lingkungan yang digunakan bersama. Artinya sistem ini bisa digunakan secara bersama-sama oleh kelompok manajerial, ya kan, yang saling terkait. Misalkan manajer operasional, manajer keuangan, manajer apa dan sebagainya. Itu pada saat mengambil suatu keputusan, misalkan akan membangun ruang layanan rawat inap baru VIP dan sebagainya, itu kan pasti melihat dari sisi keuangan, melihat dari sisi kunjungan, melihat dari sisi apalagi lokasi. Lokasi itu ketersediaan tempat, struktur bangunan dan sebagainya, apakah memungkinkan ditambahkan satu lagi dan sebagainya. Itu kan bisa mengundang beberapa manajer terkait, manajer keuangan, manajer operasional, manajer bahkan manajer SDM untuk bergabung dalam satu kelompok pengambilan keputusan. Istilah-istilah lain untuk GDS antara lain adalah Group Support System, GSS, Computer Support Cooperative Work, CSCW, dan sebagainya ya, EMS. Nah, kemudian dari sisi ukuran, dilihat dari ukuran kelompok dan pengaturan lingkungan GDSS. Ada di sebelah atasnya ini yang sebagai ukuran kelompok, yang sebelah kiri ini sebagai parameter jarak peserta. Dari kelompok, ini matriknya ya, matrik dari kelompok kecil ke besar, tatap muka, dan tersebar. Kalau dari kelompok kecil dengan menggunakan tatap muka, berarti dia menggunakan apa? Ruang. Artinya secara fisik, dia berkumpul di satu ruang gitu kan. Kemudian kalau yang kelompok besar, GDS-nya atau parameter jaraknya jumlahnya banyak, kalau dengan menggunakan tatap muka, dia menggunakan pertemuan secara legislatif, artinya secara panel ya, banyak sekali gitu kan, seperti kayak DPR gitu. Kemudian dari sisi yang lain, kalau misalkan kelompoknya itu kecil namun tersebar di beberapa lokasi tempat, menggunakan jaringan keputusan setempat. Kalau kelompoknya besar dan tersebar, menggunakan media konferensi atau video konferensi ya, seperti itu. Nah, tugas untuk kita semua diskusi di sini adalah kalian akan saya berikan tugas untuk menguraikan, menceritakan, membayangkan di situ dan menuliskan. Akhirnya kan di selembar kertas diketik saja nggak masalah. Tentu saja ditulis NIM dan nama di pojok kanan atas, kemudian tuliskan. Topiknya seperti ini. Semisalkan seandainya Anda menjadi kepala bagian pelayanan medis, tidak harus kepala bagian pelayanan medis, misalkan seandainya saya nanti menjadi kepala instalasi farmasi, kan gitu ya. Suatu ketika nanti bahwa kalian itu berada di posisi, berada di karir yang sebagai pengambil keputusan, kan gitu kan, amin gitu kan. Bisa kepala bagian, bisa kepala apa unit, atau bahkan bisa direktur atau manajer dan sebagainya. Nah, dicontohkan di sini kepala bagian pelayanan medis. Jadi kalian bisa milih apa, terserah kepala bagian IGD, kepala bagian ruang rawat inap atau pelayanan apapun ya. Tapi intinya adalah kalian sebagai pengambil keputusan. Kemudian keputusan apa aja yang akan kalian ambil, ya kan? Baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Jadi ada dua contoh. Secara terstruktur apa? Contoh keputusannya, misalkan membuat SOP tentang apa di bidang Anda, unit Anda itu atau lingkungan kerja Anda itu. Kemudian yang tidak struktur, contohnya mengambil keputusan apa. Ya kan, contoh yang tadi saya tadi contohkan yang tidak terstruktur itu misalkan akan membuat layanan atau ruang baru, ruang rawat inap yang baru. Nah, itu keputusannya apakah bikin yang VIP, kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan sebagainya. Kemudian kalau memang
berdasarkan kelas itu berapa jumlah ruangnya, misalkan ruang VIP-nya 2 ruang, ruang kelas 3-nya 3 ruang sebagainya, itu punya dasar kan. Kira-kira dasar itu diambil dari data apa aja atau informasi apa aja, itu ya. Yang itu kemudian menurut Anda perlukah data sumber itu dicek atau divalidasi kebenarannya? Jika jika perlu alasannya apa? Jika tidak perlu juga alasannya kira-kira apa? Dengan adanya sistemnya. Jadi sistem atau informasi yang dihasilkan oleh sistem ini apakah menurut Anda tetap perlu dicek atau tidak? Oke, gitu aja. Mungkin ini tugas ini Anda ketik dalam bentuk file, baik boleh PDF atau boleh file Word, kemudian di-upload ya di Google Classroom, virtual class kita. Kemudian silakan Anda eh, kumpulkan seminggu kemudian. Jadi minggu depan kan sudah UTS ya. Jadi setelah UTS juga tidak masalah. Oke, demikian yang bisa saya bagikan untuk materi DSS ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat, memberikan pengetahuan tambahan buat kalian mengenai sistem pendukung keputusan dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.